Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, kami atas nama keluarga gembala dan seluruh staf pengerja menyampaikan selamat hari Natal bagi kita sekalian. Baik jemaat yang ada di lantai 1, bahkan jemaat yang ada di lantai 2 dan di balkon. Kita lambaikan tangan kita menyapa yang di lantai 1 dan di lantai 2 kita melambaikan tangan tanda kita menyapa yang di lantai 1. Sama-sama walaupun kita berbeda tempat, tapi Roh Kudus yang sama ada di lantai 1 juga ada di lantai 2 dan di balkon. Puji Tuhan. Dan hari ini adalah ibadah yang keempat, luar biasa ya. Beginilah yang dikatakan new normal. Kita beribadah di akhir daripada tahun 2020. Selama kurang lebih 9 bulan kita masuk dalam masa pandemi. Tapi kalau saat ini kita dapat merayakan perayaan Natal, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati pujian sembahan, menikmati pujian paduan suara dan drama musikal yang sudah merupakan satu khotbah yang sudah memberkati kita sekalian. Sehingga malam hari ini saya tidak akan panjang berkhotbah karena ini menyempurnakan dari drama musikal yang telah ditayangkan tadi. Dan saya yakin semua kita telah diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa perayaan Natal ini dilakukan atau diadakan pada tanggal 27 hari Minggu saat ini, yang belum pernah kita adakan di Jemaat Maranatha, yang biasanya tanggal 25 kita mengadakan ibadah perayaan Natal. Tetapi karena ada himbauan dari pemerintah Kapolda Sumatera Utara melalui WA yang ada, dan kami melihat video Bapak Kapolda Sumatera Utara menyatakan bahwa umat Kristiani tidak diizinkan untuk merayakan perayaan Natal di Kota Medan dengan 695 gereja dan juga acara perayaan perpisahan tahun. Maka kami beberapa panitia setelah kami berbicara, ada lebih baik kami mengambil keputusan untuk perayaan Natal tanggal 25 kami alihkan untuk bergabung dengan ibadah raya seperti hari ini tanggal 27 Desember. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, semua sejak ibadah tadi pagi semua berjalan dengan aman dan kondusif ya. Memang tidak seperti biasanya ya, yang duduk juga berdekatan, ini 1 meter jaraknya ya. Sehingga di lantai 2 ini hanya bisa 450 kursi ya. Dan kemudian di lantai 1 itu 350 kursi, sehingga jumlahnya semua 800 kursi ya. Itulah keadaan perayaan Natal kita pada malam hari ini. Tapi kami bersyukur kalau pada akhirnya seluruh rangkaian acara 4 ibadah pada hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dan kami yakin itu semua karena pertolongan Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, sepanjang tahun 2020 Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah memelihara kita, Tuhan telah memberkati kita. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Lengkap termosnya ya. Malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita ya. Setelah sekian bulan kita tidak ada ibadah, dan di GPDI Maranatha ini baru kurang lebih 2 bulan lebih ya kita beribadah. Selama 7 bulan kita tidak ada ibadah, dan ibadah juga dimulai dari lantai 1. Itu adalah satu kebaikan Tuhan. Kita rubah, kita desain yang di tempat parkir di lantai 1. Kita desain demikian rupa sehingga dapat digunakan untuk
ibadah setiap hari Minggu. Dan puji Tuhan, setelah kurang lebih 2 bulan, 1,5 bulan, kami sudah mulai membuka ibadah di lantai 2 dan balkon. Puji Tuhan, Tuhan betapa baik dalam kehidupan kita. Dan kalau malam hari ini kita bisa duduk bersama-sama memuji Tuhan, merayakan perayaan Natal, kita boleh sehat, kita boleh kuat. Itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana tidak menikmati seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Banyak orang yang hidupnya ketakutan, beribadah saja online di sana sini. Tapi malam hari ini kalau kita dapat mengikuti ibadah secara onsite, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita sekalian. Dan saya tidak akan berlama-lama untuk itu. Saya mengajak kita membuka Efesus 6 sesuai dengan tema kita. Pada tahun yang lalu tema kita adalah believe, yang adalah percaya. Percaya saja. Sepanjang tahun 2020 itu adalah visi tema yang diberikan oleh gembala, yaitu believe atau percaya. Dan Natal pada saat ini kita dibekali dengan tema yaitu be strong, menjadi kuat. Dan sebenarnya ini adalah visi dari gembala setelah kami berbincang-bincang melihat keadaan situasi saat ini ya, yang terjadi, masa-masa yang sulit, sukar, goncangan, masalah pandemi, masalah ekonomi, masalah kesulitan, bahkan masalah keluarga. Dan sehingga gembala mencetuskan kami sama-sama memilih tema ini adalah be strong, menjadi kuat. Yang sebenarnya tujuannya adalah kepada seluruh jemaat Maranatha menjadi jemaat yang kuat. Selama tahun 2021 kita menjalani hidup kita mengiring Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi jemaat yang kuat. Di tengah-tengah kesulitan, kesukaran apapun, kita belajar berdiri sebagai anak Tuhan, menjadi anak Tuhan yang kuat dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10, topik ini mengatakan perlengkapan rohani. Kita bacakan sama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bukan di dalam kekuatan manusia, bukan di dalam kekuatan kemampuan materi kita, bukan dengan kekuatan kemampuan intelektual kita. Karena kita hebat, karena kita mempunyai fasilitas, karena kita mempunyai keuangan yang kuat, karena kita memiliki orang atau keluarga yang kita kenal, orang yang mempunyai jabatan yang tinggi. Tapi Alkitab katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena Rasul Paulus menyadari bahwa jemaat di Efesus ini akan mengalami tantangan, masalah, problema, goncangan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Rasul Paulus menyadari keterbatasan jemaat di Efesus sehingga dia mencetuskan menasihati ayat ini. Dan kalau bicara soal kekuatan, masalah, pengalaman orang yang mengalami kesulitan, goncangan, kesukaran, kita melihat Rasul Paulus adalah orang yang mengalami pengalaman yang begitu hebat, goncangan yang begitu hebat. Kita melihat di dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 23, secara cepat saja ya, sampai 25.
Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, diderah di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal sehari semalam. Aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ini adalah pengalaman Rasul Paulus. Dia mengalami kesulitan, dia telah berjeri lelah, dia pernah terdampar di laut, dia pernah dilanda dengan kebanjiran, dia pernah tidak makan, dia haus, segala macam masalah, goncangan, kesulitan dia telah alami. Tetapi dia boleh kuat, dan itu dia berikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dan itu Rasul Paulus dapat menyatakan itu kepada jemaat di Efesus karena dia telah mengalami pertolongan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, di laut, di darat, di padang gurun sekalipun dia tidak makan, dahaga, segala macam yang telah dialami. Dan kemudian dia katakan, hendaklah kamu kuat bagi jemaat yang ada di Efesus. Dan saya yakin nasihat ini juga datang kepada kita jemaat Maranatha. Saat ini kita mengalami kesulitan, saat ini kita mengalami pandemi, hidup new normal, tapi dikatakan new normal. Kita harus melakukan yang tidak biasa, 3 hal: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengukur suhu badan, protokol kesehatan semua. Untuk masuk di dalam gedung ini kita pakai detektor supaya memeriksa apakah ada bom, ada segala macam. Itu yang harus dilakukan. Kita buat tempat cuci tangan 10 di taman yang ada di bawah. Luar biasa ya. Untuk memasuki ruangan ini kita memiliki protokol kesehatan, bahkan protokol keamanan yang luar biasa. Tapi keamanan yang paling ampuh adalah Yesus Kristus menjaga kita. Tetapi jangan kita mengatakan orang yang punya super iman. Tapi kita juga harus super memiliki ketaatan, melakukan ketaatan protokol kesehatan yang diadakan oleh pemerintah. Dan kita melihat di sini Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus, dan saya yakin nasihat itu juga datang bagi kita sekalian. Kita yang hidup di dalam dunia ini, kita harus hidup kuat di dalam Tuhan, dan kita hidup di dalam kekuatan kuasanya. Seringkali kita hanya sibuk dengan segala kebutuhan kehidupan tubuh kita. Tapi percayalah, yakin bahwa kita butuh kehidupan rohani kita ini harus diisi. Kehidupan jasmani saat ini manusia seringkali sibuk dengan pekerjaan. Mencari uang, bekerja dari pagi sampai malam. Dan seringkali orang menjaga makanan sehat demi untuk kesehatan. Menjaga juga memiliki olahraga, waktu-waktu yang rutin dilakukan, setiap hari olahraga supaya tubuh ini boleh sehat. Tubuh jasmani perlu memang kita perhatikan. Tapi pernahkah kita memikirkan bahwa saat ini kita butuh untuk kebutuhan rohani kita? Nah, bagaimana supaya kita memiliki kehidupan menjadi jemaat yang kuat? Katakan di samping Anda, jadilah jemaat yang kuat. Samping kiri kanan, katakan jadilah jemaat yang kuat. Walaupun hidup di tengah-tengah kesulitan, kita perlu kehidupan rohani kita itu diisi. Dan kita harus memikirkan bagaimana kebutuhan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi kuat. Rahasia bagaimana supaya kehidupan kita menjadi kuat di dalam Tuhan adalah, yang pertama adalah kita harus memiliki firman Tuhan. Seringkali kita sibuk dengan mengisi
kesibukan setiap hari bekerja, mencari uang, mencari hal-hal yang akan kita tinggalkan. Makanya Alkitab katakan ada yang aneh di bawah kolong langit ini. Orang lain yang mencari, tapi orang lain yang menikmati. Dan kita sibuk dengan melakukan olahraga rutinitas setiap hari. Kita makan makanan sehat. Sekarang begitu tren orang makan makanan sehat. Itu baik. Tapi yang paling penting kita harus memikirkan bagaimana kehidupan rohani kita. Kebutuhan rohani kita. Bagaimana supaya kehidupan kita menjadi kuat. Tubuh jasmani boleh, kita harus perhatikan. Tapi kehidupan rohani kita harus pikirkan supaya kehidupan kita menjadi kuat dalam Tuhan. Kita butuh memberikan hal-hal yang rohani dalam kehidupan kita untuk kita menjadi jemaat yang kuat. Pertama, kita perlu firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 katakan, kesukaanku adalah Taurat Tuhan, dan aku merenungkan siang dan malam. Seringkali orang berkata firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kapan saya bekerja? Pengertian daripada merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yaitu kita tiap hari kita baca firman Tuhan, kita isi kehidupan rohani kita dengan firman Tuhan, dan kita perkatakan firman Tuhan itu. Ketika kita sakit, kita katakan Tuhan adalah penyembuh. Oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit disembuhkan. Ketika kita lemah, maka Roh Kudus itu datang dan menguatkan kita. Dan kita perkatakan firman Tuhan itu. Dan kita renungkan firman Tuhan itu. Kita bukan hanya perkatakan firman Tuhan itu, tapi kita lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kehidupan firman Tuhan itu menjadi remah dalam kehidupan kita, memimpin setiap kehidupan kita. Kedua, bagaimana supaya kita menjadi jemaat yang kuat? Kita harus memiliki iman yang kuat. Kolose 2 ayat 7 kalau saya nggak salah. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Iman itu ibarat seperti pohon yang ditanam. Ketika badai datang, ketika hujan datang, ketika goncangan datang, maka pohon itu tidak mudah tumbang. Iman itu ibarat seperti pohon. Ketika pohon itu berakar kuat, maka datang goncangan, datang angin badai, dia tidak mudah roboh karena dia berakar. Demikian kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita. Ketika kita memiliki kehidupan iman yang kuat, masalah apapun yang datang, masalah pandemi saat ini, kita terus beriman kepada Tuhan. Kita tingkatkan iman kita. Ketika iman kita lemah, kita katakan kepada Tuhan, tambahkan imanku Tuhan. Kalau hikmat, kita minta hikmat. Tapi kalau iman, kita minta Tuhan tambahkan imanku. Dan kalau saat ini kita memiliki iman yang lemah karena masalah pandemi, di sana sini kesulitan ekonomi, sulit ini dan itu sulit. Percayalah, berimanlah kepada Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terus beriman kepada Tuhan dan tingkatkan imanmu, tambahkan aku iman Tuhan. Supaya aku kuat menghadapi segala goncangan dunia ini. Segala badai, masalah ekonomi, kesulitan. Saya bisa melewatinya karena di dalamku aku memiliki iman. Ketiga, kita menjadi jemaat yang kuat. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yaitu kita memiliki kehidupan doa. Adakah kehidupan doa dalam kehidupan kita setiap hari? Kami di Jemaat Maranatha setiap hari kami berdoa. Pekerjaan kami hanya berdoa di ruang doa. 7 bulan pada waktu tidak ada ibadah di sini, kami hanya berdoa dan berdoa. Dan banyak mujizat Tuhan. Luar biasa. Kalau kami mau saksikan betapa Tuhan itu memelihara kami. Betapa Tuhan itu memberkati kami secara luar biasa. Tuhan tidak tinggalkan kita. Dan saya yakin itu juga berlaku bagi seluruh jemaat Maranatha yang ada di lantai 1, lantai 2 dan balkon. Kita harus akui, kita ada sampai saat ini karena pemeliharaan Tuhan. Karena berkat Tuhan yang luar biasa. Terakhir, kita perlu untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan.
kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus setiap saat. Kenapa? Ketika kita lemah, Roh Kudus itu datang sebagai penghibur, penolong, menguatkan. Dia ada di mana-mana, dia hadir dalam segala situasi, keadaan apapun, dia tetap ada menyertai kita. Yesus naik ke surga, tapi dia kirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita. Ketika kita juga dalam kesulitan, percayalah di sana ada pertolongan Tuhan. Selagi kita masih mempunyai doa, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, di sana pasti ada pertolongan. Di sana pasti ada jamahan, di sana pasti ada mujizat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Mujizat pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Mujizat yang sama, pertolongan yang sama. Bahkan mungkin lebih itu terus akan menyertai dalam kehidupan kita. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus memenuhimu. Efesus 1 ayat 14 mengatakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Roh Kudus menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Ketiga, Efesus 1 ayat 19 katakan betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Itu ada satu pujian, GPDI mempunyai pujian. Lagu karangan daripada almarhum Bapak Pendeta Yoyo Awondatu, betapa hebat kuasanya bagi orang percaya. Saya percaya kita sebagai orang percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang hebat dan luar biasa. Roh Kudus yang luar biasa yang telah menyertai kita di sepanjang tahun 2020. Roh Kudus yang luar biasa itu akan terus menyertai dalam kehidupan kita. Mari mulai hari ini kita belajar menjadi jemaat yang kuat dalam Tuhan. Karena apa? Kita memiliki iman, kita memiliki doa, kita memiliki firman, kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setiap hari kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa. Setiap hari kita renungkan firman Tuhan, perkatakan dan lakukan firman Tuhan. Dan kita berakar, iman kita semakin berakar. Masalah demi masalah datang, tapi ingat, ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan iman, maka di situ ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, selalu siap menolong dan memberkati setiap kehidupan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka percayalah dalam kesulitan apapun, Immanuel, Allah menyertai kita sampai selama-lamanya. Untuk itu dia datang ke dalam dunia ini, menebus dosa saya dan saudara. Dan dia selamatkan kita orang yang berdosa. Kita menjadi milik Tuhan. Dan mulai malam ini kita belajar, biarlah kita menjadi jemaat yang kuat. Berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, terus beriman kepada Tuhan. Dan andalkan Roh Kudus dalam kehidupan keluarga pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Dan saya sampai di sini saja firman Tuhan karena waktu berjalan terus. Dan kita akan nyanyikan satu pujian. Saya mengundang singers untuk tampil ke depan. Ku yakin saat kau berfirman, haleluya, ku menang saat kau bertindak. Saya undang kita bangkit. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh
nikmatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan ada di tengah kita malam ini. Baik saudara yang ada di lantai 1, kita yang ada dalam lantai 2 ini, di balkon. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Hari-hari yang akan kita lewati sungguh sangat berat. Tanpa kekuatan Tuhan kita tidak akan mampu dan sanggup. Begitu banyak orang undur, lemah dari Tuhan, tinggalkan Tuhan karena tidak mampu menghadapi situasi, tantangan yang terjadi. Tapi malam ini firman Tuhan katakan, jadilah kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Sumber kekuatan kita dari Tuhan. Saudara yang perlu pertolongan dan kekuatan Tuhan malam ini, di mana engkau berdiri malam ini, yang ada di lantai 1, lantai 2 ini, angkat tanganmu dengan iman. Kau yang mungkin punya masalah, kesulitan, engkau yang sedang tergoncang iman karena tantangan yang begitu besar engkau hadapi, engkau tidak mampu. Tapi malam ini Tuhan sanggup menolong engkau. Kau punya masalah, mungkin sakit penyakit, Tuhan sanggup menyembuhkan. Kau yang dalam keadaan lemah, ekonomi lemah, rumah tangga sedang goncang, percaya malam ini Tuhan sanggup memulihkan oleh kuat kuasa-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau yang kami rayakan pada hari ini adalah Yesus yang ajaib, Yesus yang sungguh perkasa, Yesus sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, malam ini kami bersyukur untuk firman-Mu, firman yang memberikan kekuatan, firman yang selalu menyegarkan iman kami, firman-Mu yang selalu menumbuhkan iman kami, firman yang selalu merawat kehidupan iman kami, sehingga kami boleh kuat sampai hari ini. Tapi Tuhan, Engkau lihat tangan yang terangkat bagimu, mereka yang perlu kekuatan Tuhan, mereka yang perlu pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah pertolongan-Mu terjadi atas mereka malam ini. Kami lepaskan kuasa zaman Allah, memberikan pertolongan bagi anak-anak-Mu dalam kesulitan, dalam masalah. Tuhan berikan kemenangan bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah dalam keluarga, Tuhan pulihkan. Ada kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya jamahan Allah bagi setiap kami malam ini. Kami memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Kami memperoleh kekuatan baru. Kami memperoleh kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman Allah telah memberkati, telah memulihkan, telah menyembuhkan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Berkati dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah malam ini. Haleluya. Dan kembali kami silakan kepada Ibu Gembala akan menutup ibadah malam ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ajaib Tuhan. Amin, amin.
Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu sepanjang ibadah perayaan Natal yang 4 kali sampai saat ini. Betapa Engkau baik yang telah memimpin ibadah perayaan Natal pada sepanjang hari ini dalam ibadah 4 kali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat pimpinanmu sepanjang pujian, drama musikal, paduan suara. Dan kami sungguh telah diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami jemaat Maranatha, jadikan kami menjadi jemaat yang kuat, yang sungguh hanya mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang tahun 2020. Engkau telah menolong, memelihara, menyertai dan memberkati kami sekalian. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari ini. Kami yakin kami yang lemah kami telah dikuatkan. Kami yang sakit telah disembuhkan oleh bilur Yesus. Kami yang mengalami masalah kami telah memperoleh kemenangan. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti pada waktu kami datang. Tapi kami pulang dengan membawa satu berkat kemenangan dan kekuatan. Lewat persekutuan, lewat firman-Mu pada malam hari ini. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami mohon biarlah Engkau menyertai dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Engkau berkati kami sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai mahasiswa, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga. Dan apa saja yang kami kerjakan, kami mohon Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Dan biarlah sepanjang minggu ini Engkau jaga pelihara kami Tuhan. Jauhkan kehidupan kami, masuk keluar kami kemanapun kami melangkah. Dijauhkan dari segala virus penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kegagalan-kegagalan yang direncanakan iblis dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami mohon Engkau gantikan dengan keberhasilan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini sebelum kami mengakhiri bulan Desember ini Tuhan, kami terus membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh tangan Allah yang tidak kelihatan itu selalu menaungi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apabila kami akan pulang ke rumah masing-masing, kami mohon Engkau menyertai kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tibakan kami dengan selamat di tempat kami masing-masing. Jemaat Tuhan, kedangkan tangan-Mu. Kiranya limpahan berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati kita sekalian. Diberkatilah Engkau di keluarga-Mu, diberkatilah Engkau di usaha pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau di studimu, dan diberkatilah Engkau di seluruh aspek kehidupanmu. Apa saja yang Engkau kerjakan, Engkau perbuat, Allah berkati, Allah buat berhasil. Dan saat ini kami lepaskan berkat berlimpah bagi seluruh jemaat, baik yang ada di lantai 1, lantai 2, di balkon. Kami lepaskan berkat berlimpah bagi seluruh jemaat. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Natal. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.